Pemirsa, kita masih terhubung saat ini dengan tim ahli gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Suryo Pratomo. Mas Tommy masih bersama kami ya, Mas? Ya, Leo. Ya, Mas Tommy, tadi Presiden sudah mengatakan bahwa sedang meninjau progres renovasi besar Masjid Istiqlal sudah 90% dan diperkirakan akan selesai pada awal Juli renovasinya. Dan itu memang ada keterlambatan karena ada pandemi COVID-19. Kemudian mengenai keputusan apakah akan digunakan lagi, sudah mulai digunakan lagi secara fisik untuk tempat peribadatan akan ditentukan nanti di bulan Juli itu. Kalau gugus tugas melihatnya seperti apa, Mas Tommy? Apakah memang pada bulan Juli itu sudah bisa, sudah relatif aman begitu untuk digunakan lagi atau apa yang dipertimbangkan, Mas Tommy? Tetap, Leo, jadi yang dipertimbangkan tentunya faktor kesehatan. Karena itu sekali lagi pemerintah menggunakan istilah yang mungkin lebih mudah dipahami oleh masyarakat. New normal itu, kenormalan baru itu sebagai protokol masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Jadi sekali lagi ini adalah tujuan untuk menyeimbangkan antara bagaimana masyarakat tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan kesehariannya, termasuk adalah beribadah, dan kemudian juga bekerja, tetapi di sisi lain keamanan dalam kesehatan tetap menjadi perhatian. Nah, itu dua hal itu diparalelkan, dilakukan secara bertahap, mulai dari sekali lagi daerah yang 102 kabupaten kota yang hijau selama ini belum ada kasusnya. Baru nanti kemudian beberapa daerah akan mengikutinya. Nah, kemarin hari Sabtu Menteri Agama Fahru Rozi sudah mengeluarkan juga surat edaran untuk bagaimana kemudian memanfaatkan lagi rumah ibadah, dan itu berlaku untuk semua agama. Seperti misalnya di masjid harus ada dua, Leo, yang harus dilengkapi. Pertama adalah untuk fasilitas dalam masjidnya yang tadi dikatakan oleh Presiden itu harus disediakan. Misalnya, ya kan, sabun. Jadi orang itu tidak hanya berwudu kemudian bisa menjadi bersih, tetapi bersih itu harus juga disiapkan sabunnya. Jadi itu yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah bagaimana fasilitas untuk sarana umumnya disediakan oleh pemerintah. Tetapi di sisi lain masyarakatnya sendiri harus menjalankan protokol kesehatan. Selalu dikatakan protokol kesehatan itu adalah harga mati. Itu, Leo. Mas Tommy, tadi Anda sudah mengatakan bahwa satu protokol yang harus dilakukan kalau Masjid Istiqlal ataupun tempat-tempat peribadatan lain dipakai adalah harus disediakan sabun misalnya untuk menjaga kebersihan. Selain itu, apa protokol-protokol lain yang harus tetap dilakukan, Mas Tommy? Jadi yang tadi saya katakan dari pengelola rumah ibadahnya, dia harus menyiapkan termogan. Semua orang harus di temperatur. Kemudian ketika mereka masuk, kemudian mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan kegiatan yang lain. Nah, di dalam secara pribadi, setiap orang yang akan masuk ke rumah ibadah wajib misalnya menggunakan masker. Ya, itu wajib menggunakan masker. Kemudian sekali lagi kalau dia merasa kondisinya tidak baik, tidak pergi ke rumah ibadah. Jadi yang kita ingatkan adalah bahwa orang yang tanpa gejala itu berpotensi untuk bisa menyebarkan penyakit. Dan kemudian tetap yang kita ingatkan adalah untuk mereka yang punya penyakit bawaan, komorbid, ya kan, apakah itu ginjal, kemudian penyakit jantung, hipertensi, asma, mereka untuk betul-betul melihat kondisinya. Bahkan kalau bisa untuk mereka itu tetap di rumah saja. Jadi hal-hal seperti itu yang secara pribadi kita harus bisa menjalankannya juga. Jadi protokol kesehatan pribadi dan protokol kesehatan rumah ibadat itu yang kita ingatkan. Mas Tommy, bicara soal kenormalan baru ini kan logikanya adalah setelah PSBB berakhir atau dilihat perkembangannya. Kalau bicara Jakarta, PSBB baru akan berakhir rencananya 5 Juni, walaupun masih juga bisa jadi diperpanjang ataupun tidak. Pertanyaannya, apa yang dipakai oleh gugus tugas sebagai lembaga ataupun badan yang memberikan masukan untuk kepala-kepala daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa rumah ibadah mana yang bisa mulai melaksanakan ibadah secara fisik, bagaimana caranya, dan kemudian bagaimana kondisinya? Bagaimana, Mas Tommy? Jadi sekarang 2,5 bulan di gugus tugas itu sudah membuat semacam dashboard. Semua data-data mengenai penyakit dan kemudian hasil pemeriksaan segala macam sudah dikompilasi
dan dashboardnya itu real time. Dashboard itu yang kemudian menjadi patokan dari gugus tugas untuk melakukan atau mengambil langkah. Seperti yang dilakukan hari Sabtu yang lalu, ditetapkan untuk menjalani masyarakat produktif dan aman COVID di 102 kabupaten kota. Karena memang dari pemantauan di dashboard yang kami miliki, itu betul-betul yang namanya daerah hijau. Kita mulai dari daerah hijau. Nanti tahap kedua adalah kita lihat daerah yang kuning. Sekali lagi ada 10 kriteria yang ditetapkan oleh gugus tugas. WHO hanya menetapkan 6. Gugus tugas jauh lebih ketat untuk melakukan pemantauan sehingga kemudian keamanan masyarakat itu tetap dijamin. Dan kemudian bagaimana prakteknya, kemarin Menteri Agama Fahrul Razi sudah mengeluarkan surat edaran untuk semua rumah ibadah seperti apa mereka harus melakukan kegiatannya nanti setelah daerah itu dinyatakan oleh gugus tugas boleh melakukan kegiatan peribadatan masuk membangun masyarakat produktif dan aman COVID-19. Terkait dengan kategorisasi tadi, Mas Tommy, daerah merah, kuning, hijau atau jingga, ini sesuatu yang permanen atau dinamis? Bisa saja misalnya yang dari hijau menjadi sebaliknya atau dari merah menjadi sebaliknya, seperti apa Mas penjelasannya? Sangat dinamis, Leo. Jadi sekali lagi, sekarang kan kita sudah punya 129 lab di seluruh Indonesia. Ada 23 lab juga yang sedang dipersiapkan. Kemudian ada mobile lab yang baru sekarang seperti di Jawa Timur. Data sekarang menjadi lebih real time, dan kemudian dashboard itu juga sangat dinamis, akan real time juga. Dashboard itu yang menjadi pegangan. Jadi memang dimungkinkan antara yang hijau berubah menjadi kuning, yang kuning bisa menjadi orange, dan ketika terjadi perubahan yang memburuk, gugus tugas akan mengingatkan kepala daerahnya bahwa kondisinya sudah memburuk, bahkan kemudian di daerah itu kemudian perlu dilakukan penghentian kegiatan untuk sementara sampai kemudian mereka balik lagi kondisinya menjadi kuning atau hijau. Baik.